Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku di video ini mau ngebahas tentang perasaan kesel, sebel, gak suka sama orang lain, sampai ke dendam-dendam gitu ya. Dan rasanya sih aku pikir tuh gak mungkin ya ada orang yang bisa terbebas dari perasaan gak suka sama orang lain gitu. Dan ini berdasarkan apa yang aku rasakan gitu ya. Uh, jadi ketika kita punya perasaan nggak suka sama orang lain, merasa teriritasi oleh perbuatan ataupun perkataan orang lain, itu belum tentu sepenuhnya orang itu layak untuk kita benci gitu. Bisa jadi justru dari daleman diri kita nih yang ada apa-apanya gitu, ada sesuatunya yang belum beres gitu. Ini aku uh, apa pernah denger gitu ya dari channelnya Pagar Kehidupan, itu channelnya Mas Aryan Surya, sama channelnya Sedona Method Indonesia, itu channelnya Coach Lia gitu. Nah, kalau dari channel tersebut tuh bilangnya gitu ya, ketika kita sebel sama orang gitu, kita jangan dulu ngelihat oh perbuatan orang itu layak dibenci gitu, tapi balikin dulu ke diri kita, ke dalam diri kita. Aku punya pengalaman ya teman-teman, aku tuh ada yang uh, orang yang aku tuh nggak suka banget, yang sebel banget. Awalnya memang aku merasa dia tuh kayak usil gitu ya dengan dengan ucapan-ucapannya, dengan komentar-komentarnya gitu. Nah, uh, aku tuh lama-kelamaan gitu jadi bukan cuman kesel biasa ya, jadi kayaknya tuh semua perkataannya dia, baik bercanda maupun komentar-komentarnya dia ke orang lain ya, bukan ke aku, itu tuh jadi bahan aku buat semakin membenci dia gitu. Nah, orang itu kan perempuan juga gitu, jadi uh, di mata aku gitu sifatnya dia itu ya gitu, cablak. Terus kalau ngomong tuh bahasa gaulnya, mungkin ya bahasa gaulnya tuh nggak pernah diayak gitu. Kalau ngomong tuh sekate-kate kayak gitu ya. Terus juga dia tuh sering menjadikan hal-hal yang jorok gitu atau tabu sebagai bahan bercandaan gitu ya teman-teman. Nah, aku kan sebel banget tuh sama dia. Ternyata aku balikin nih ke diri aku sendiri, kenapa aku bisa sebel banget sama dia. Nah, aku bisa nemuin jawabannya. Jadi jadi gini, beberapa belas tahun yang lalu aku pernah punya sifat yang sama kayak dia gitu. Sering rame, sering ketawa tanpa kontrol, sering apa ya, cuawakan gitu. Terus kalau ngomong juga jarang difilter, apakah kata-kataku saat itu layak untuk didengar orang lain gitu kan. Terus aku tuh juga sering banget nimpalin bercanda-bercanda yang arahnya meleset-meleset ke arah tabu gitu. Dan itu yang membuat aku sangat menyesal, merasa ketika aku mengingat-ingat lagi, kok kayaknya aku hina banget gitu ketika aku punya sifat atau sikap yang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti aku belum bisa memaafkan diriku sendiri ya teman-teman. Cuma rasanya tuh kayak uh, susah banget gitu ya buat ngelupain aku pernah kayak gitu. Dan ya insya Allah ya sekarang udah mulai berubah ya teman-teman. Tapi tetap aja gitu, setiap ada ingatan ke arah sana gitu, aku ngerasa kayak ya Allah, astagfirullahaladzim, alangkah cakepnya gitu kalau saat itu kata-kata yang keluar dari mulut aku tuh lebih punya makna gitu. Ya bercanda kan memang boleh aja gitu ya, tapi ya mbok yo gitu,
nggak usah ke arah-arah yang dilarang sama agama gitu, atau nggak usah ya gimana ya, ya ada batasannya lah gitu kalau bercanda. Nah itu ternyata teman-teman yang bikin aku tuh sebel banget sama si X itu ya. Jadi setiap ngelihat kelakuannya itu aku langsung gitu, hina gitu menurut aku gitu ya. Nah tapi sekarang ini aku lagi belajar ya udah, eee, lepasin aja gitu. Kesebelanku tuh ke dia tuh ya lepasin aja. Kalau ditanya, "Gimana perasaan kamu sekarang ke dia?" Jujur aku belum bisa ya, kayak, "Ah, udahlah aku udah maafin kok, udah menurut aku dia tuh orangnya kayak gitu karena asik," atau, "Aku bisalah jadi besti-nya dia." Aku belum bisa sampai kayak gitu ya teman-teman. Cuma ya udah sih, aku biarin aja, aku lepasin aja gitu setiap ada keingetan, eee, perbuatan yang nggak menyenangkan dia gitu, ya aku lepasin aja. Nggak mau aku pegangin lagi ya teman-teman, rasa-rasa yang bikin aku balik lagi jadi kayak rungsing sama pikiran sendiri gitu. Dan kalau menurut aku dulu gitu, wajar kalau kita teriritasi oleh sikap orang lain gitu, atau sifat orang lain, atau sakit hati sama perbuatan orang lain. Itu wajar kalau kita mendoakan hal-hal yang nggak baik gitu ke orang itu. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, kok kayaknya sifat ingin orang lain itu dapat balasan, atau sifat dendam gitu kok kayaknya nggak ada endingnya gitu. Jadi kayak gini nih, misalnya kita disakitin sama orang lain, terus kita minta sama Allah supaya Allah kasih azab lah atau kasih celaka gitu. Terus misalnya beneran tuh Allah kabulin. Emang itu jaminan kalau kita tuh bakalan puas gitu? Belum tentu teman-teman. Nggak ada, karena kayaknya manusia tuh nggak ada puasnya gitu. Bisa jadi kalau orang yang menurut kita udah nyakitin kita, yang udah bikin kita kedendam-dendam gitu, udah kena karmanya lah, atau kena balesannya gitu. Terus kita langsung puas gitu, kayaknya tuh enggak ya. Eee, Misalnya gitu, kita disakitin sama orang, terus orang itu kita doain celaka, dan kejadian nih, misalnya dia jatuh dari motor gitu. Terus kita mikirnya, syukur loh gitu. Apa itu udah selesai gitu? Belum tentu, belum tentu. Kita bisa jadi kita minta lagi, "Ya Allah, kenapa sih kok cuma motornya aja yang rusak atau kakinya aja yang lecet-lecet? Kenapa nggak lebih parah dari itu?" gitu. Terus misalnya misalnya pun gitu, kalau kita punya dendam eee, sama orang gitu, terus orangnya udah nggak ada. Terus kita minta, "Ya Allah kasih dia siksa kubur yang pedih," gitu. Terus misalnya pun Allah udah bener-bener ngasih unjuk kita seperti apa balasannya dia di dalam kubur dan di neraka nanti, emang kita terus bisa puas gitu? Belum tentu juga. Bisa aja gitu, karena sifatnya manusia tuh ya itu jarang ada puasnya. Bisa jadi kan kita juga minta, "Ya Allah kenapa sih dia cuma disiksanya kayak gitu, kenapa nggak lebih kejam lagi dari itu?" Gitu kan. Bisa jadi loh kayak gitu. Makanya sekarang ya udah, kalau aku sih udahlah, aku lepasin aja. Setiap ada keingetan perasaan nggak suka lagi, atau kesel lagi, sebel lagi, ya udah aku rilis aja gitu. Kayak pelan-pelan sih, memang nggak bisa langsung instan gitu terus kita bisa eee, mulai dari nol lagi gitu, flat aja nggak ada rasa gitu, ya nggak bisa sih, tapi itu bisa kok dilatih teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.